Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya atas nama Ahmad Mahrus Syaroni, NIM 2061201065, kelas manajemen 2B, akan mempresentasikan proposal rencana usaha untuk memenuhi tugas pengantar bisnis. Baik, langsung saja. Di sini saya memiliki rencana untuk membuat usaha tas daur ulang sampah plastik seperti itu. Uh, Kemudian nama produknya itu saya beri nama Your Bag ataupun tasmu seperti itu. Kemudian untuk logo usahanya di sini saya itu membuat logo seperti ini yang sesuai di slide di samping. Kemudian arti dari logo ini yakni saya akan bahas satu persatu, mulai dari pertama dari pemilihan warnanya. Dari pemilihan warnanya yaitu pertama warna ungu muda. Artinya itu saya memiliki maksud, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya warna ungu muda ini adalah warna termasuk warna feminin, sehingga biasanya itu kesannya pada warna ini lebih memberi kesan keanggunan dan elegan, sehingga owner ataupun saya sendiri itu menginginkan semua produk yang ingin saya produksi bersama tim seperti itu akan membuat para customer ataupun para konsumen merasa tetap anggun serta elegan ketika menggunakan produk kami, toh walaupun hanya terbuat dari daur ulang sampah plastik seperti itu. Kemudian makna dari warna nomor 2 yaitu warna merah muda ataupun pink. Maksud dari warna ini yaitu pada warna ini owner ataupun saya sendiri itu ingin menunjukkan mengapa memilih warna ini, yaitu alasannya karena pertama ya warna pink termasuk warna feminin, dan juga warna pink ini merupakan salah satu warna yang paling banyak digandrungi ataupun paling banyak disukai oleh banyak wanita ataupun para perempuan seperti itu. Sehingga dengan pemilihan warna pada logo ini, saya sendiri sebagai owner memiliki harapan yaitu akan menjadi good impact ataupun menjadi dampak yang sangat baik untuk usaha saya sendiri bersama tim seperti itu, yaitu berharap dengan pemilihan warna ini menjadi salah satu faktor pemikat para pelanggan, khususnya para wanita, untuk terus menjadi konsumen dari produk-produk kami seperti itu. Kemudian beralih pada segi bentuk logonya. Pada bagian atas itu seperti yang kita sudah lihat bahwasanya pada bagian atas ini melambangkan seperti halnya daun, seperti halnya dua buah daun. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya itu saya sendiri sebagai owner ingin mengajak para konsumen untuk hidup go green, hidup go green, kemudian hidup produktif, hidup sehat, serta tidak merusak bumi dengan sampah plastik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjadikan sampah, yang pertamanya sampah, menjadi sebuah karya yang hal tersebut bisa berakibat ataupun berdampak positif bagi kehidupan kita bersama, yaitu berupa bisa menjadi sebuah income ataupun pemasukan untuk ekonomi kita bersama. Maksudnya saya itu mengajak para customer ataupun para konsumen agar bagaimana tidak melihat sampah itu merupakan satu hal yang tidak berguna. Saya itu ingin mengajak para konsumen bahwasanya meskipun sebuah sampah, hal tersebut bisa menjadi sumber penghasilan bagi kehidupan kita seperti itu. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada tertulis modis and stylish. Kalimat tersebut itu saya ambil dari bahasa Inggris yang
berarti sederhana dan keren, seperti itu. Pada kalimat ini saya itu bermaksud kenapa ditaruh seperti itu, ini merupakan sebuah jargon ataupun sesuatu yang ingin kami tampilkan pada produk kami, bahwasanya produk kami itu yang ingin ditampilkan ini, produk kami itu modis dan stylish, sederhana tapi keren. Maksudnya apa? Yaitu toh walaupun terbuat dari limbah plastik yang didaur ulang melalui sentuhan-sentuhan kreativitas, itu terlihat sederhana, tetapi ketika sudah dipakai, kami itu akan sebisa mungkin berharap tetap terlihat keren, seperti itu. Dan juga modis ini juga memiliki arti sederhana, bisa juga yaitu ramah di kantong. Maksudnya harganya tidak mahal, sesuai kemampuan kita, sesuai budget pada kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti itu. Jadi banyak konsumen ketika sudah menginginkan produk ini, mereka itu terjangkau ketika ingin membeli, tidak sampai harganya yang selangit atau terlalu mahal, seperti itu. Jadi kami itu memiliki jargon yang ingin ditampakkan sederhana dan keren. Sederhana itu toh walaupun terbuat dari sampah plastik, harganya juga murah, tapi ketika dipakai tetap keren, seperti itu. Tetap ada istilahnya, ada estetiknya ketika dipakai, seperti itu. Kemudian untuk lokasi usaha yang akan saya gunakan itu yaitu di Bayur Jalan Padat Karya, Sempaya Utara. Pertimbangan pemilihan lokasi saya taruh di rumah pribadi, maksudnya di rumah saya sendiri di Bayur, seperti itu. Karena bisnis ini merupakan bisnis rumahan, seperti itu. Kemudian ketersediaan bahan baku. Dikarenakan bahan baku dari produk kami itu adalah sampah plastik, maka untuk ketersediaannya itu akan sangat mudah untuk menemukannya di banyak TPS ataupun tempat pembuangan sampah sekitar, seperti itu. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Untuk ketersediaan tenaga kerja itu alhamdulillah ada. Yang ingin kami rekrut itu yaitu tim kreatif. Maksudnya tim kreatif ini adalah orang yang memiliki posisi untuk membuat produk tersebut, Kemudian tim marketing ini yaitu bertugas untuk mempromosikan sekaligus menjajakan produk-produk kami kepada para netizen, entah itu melalui sosial media ataupun dari mulut ke mulut ataupun face to face, seperti itu. Kemudian ketersediaan fasilitas penunjang. Ketersediaan fasilitas penunjang itu yang ada pada kami itu ya sebagaimana lumrah ya, gunting, lem, silet, fasilitas penghias lainnya, serta kuota internet untuk mempromokan melalui media sosial termasuk handphone, seperti itu. Kemudian potensi pasar yang tersedia ataupun segmen pasar yang ingin dituju. Segmen pasar yang ingin dituju pada produk kami itu yaitu lebih kepada customer ataupun konsumen perempuan, sesuai visi misi kami dari logo tersebut, yaitu lebih kepada perempuan. Soalnya biasanya untuk hal-hal seperti ini yang banyak menggandrungi kerajinan seperti ini, biasanya kebanyakan itu adalah perempuan, sehingga segmen ataupun potensi pasar yang kami lihat ataupun yang paling urgen, yang paling kami tuju itu adalah konsumen perempuan. Untuk konsumen laki-laki itu bisa ataupun bisa ikut ke belakang gitu. Nah, kalau memang ada yang berminat dipersilahkan, seperti itu. Kemudian yang keenam, untuk usaha yang akan dibuat, bentuk usaha yang akan kami buat itu adalah usaha mandiri, seperti itu. Kemudian nomor 7, struktur organisasi ataupun usaha, rincian tugas dan tanggung jawab pada tim kami itu. Yang pertama yang kami butuhkan itu adalah seorang owner ataupun pemilik dari bisnis ini. Ownernya itu adalah saya sendiri, seperti itu. Tugasnya yaitu sebagai sumber modal.
orang yang memodali ataupun memberikan modal untuk bisnis your bag ini, daur ulang plastik ini, agar supaya akan terus menerus memproduksi produk-produk yang ingin kami buat seperti itu. Kemudian yang kedua ataupun yang B, yaitu bagian tim kreatif. Tugasnya itu sebagai pembuat produk. Tim kreatif itu untuk membuat produk. Kemudian yang ketiga, C, bagian marketing, yaitu bertugas sebagai orang yang mempromokan produk-produk melalui sosial media atau yang lainnya. Maksudnya baik itu membuat pamflet disebar ke sosial media, ataupun di print ditaruh di tempat-tempat keramaian, ataupun bisa langsung face to face, bisa langsung bicara dengan konsumen dengan gaya marketing mereka, agar bagaimana tim marketing ini sekiranya memikat ataupun membuat konsumen itu tertarik dengan produk kami seperti itu. Kemudian yang kedelapan, jumlah pekerja yang diperlukan. Sesuai yang di atas itu, jumlah pekerja yang diperlukan itu untuk sementara, karena ini masih awal, itu cuma 3 orang seperti itu. Kemudian yang kesembilan, syarat pekerja yang dibutuhkan. Syaratnya itu yang pertama, jenis kelaminnya itu bebas. Yang terpenting mereka itu sudah mumpuni dan sekiranya cocok untuk berada di posisi pada bisnis ini. Untuk usia itu maksimal usia 30 tahun. Yang ketiga, pendidikannya itu bebas. Kemudian yang D, proses seleksi rekrutmen yang akan dilakukan. Proses seleksinya itu yaitu kami itu menginginkan untuk membuat proses seleksi melalui tes uji coba praktek. Tes uji coba praktek sesuai posisi yang mereka inginkan. Maksudnya ketika kami tanyakan, kamu menginginkan posisi di mana? Saya menginginkan posisi di tim marketing. Maka kami itu akan menguji mereka, akan memberikan produk kepada mereka, entah itu beberapa buah produk. Mereka itu ditugaskan untuk mempromokan bagaimana cara mereka tuh mempromokan produk ini, sehingga kalau sekiranya hal tersebut cocok akan kami rekrut, kalau tidak ya akan kami tolak seperti itu. Seumpama menginginkan di posisi tim kreatif, maka secara tidak langsung mereka itu harus ataupun wajib tahu cara membuat produk daur ulang sampah ini, produk tas ini. Jika tidak bisa, maka mohon maaf, akan kami tolak seperti itu. Kemudian status karyawan ini kami itu bebas, entah itu masih bujang ataupun sudah berkeluarga, kami tidak membatasi seperti itu. Kemudian peralatan utama yang dibutuhkan ataupun mesin dan alat-alat produk, itu ada 4 unit yang kami butuhkan peralatan utama seperti itu. Yang pertama, seperti halnya sampah plastik tersebut, seperti kantong ataupun kantong soklin seperti itu. Kemudian tali buat pegangan, kemudian selang yang ditaruh di pegangan, kemudian bunga dan lain semacamnya seperti itu. Kemudian pilihan pembelian, beli baru, alasannya yaitu dikarenakan bisnis kami itu baru, tentunya harus membeli peralatan-peralatan utama yang belum ada, terkecuali beberapa bahan baku yang memang asalnya dari sampah seperti itu. Kalau yang harus beli baru itu kan seperti talinya itu, seperti selang, seperti penghiasnya dan lain semacamnya. Untuk beli bekas tidak ada. Kemudian peralatan pendukung itu berupa staples, gunting, korek api, kuota internet, serta bensin. Maksudnya alasan kenapa harus beli baru, alasan kami itu agar lebih awet serta bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Maksudnya seperti halnya staples, gunting, korek api, kami itu alasan membeli baru agar ketika dipakai, agar barang ini
bisa bertahan lebih lama untuk membuat produk seperti itu, agar tidak terlalu banyak pengeluaran ketika dipakai sekali pakai tiba-tiba rusak. Takutnya seperti itu, sehingga kami itu lebih memilih untuk membeli barang yang baru. Kemudian desain dan produk yang akan dibuat itu contohnya seperti di samping ini, jadi slide ini. Ini adalah contoh yang ingin kami buat, salah satu contoh. Sebenarnya kami itu bisa membuat beberapa contoh yang lain, tapi ini salah satu contohnya seperti itu. Kemudian strategi harga yang akan ditetapkan tiap unit, satu unit tas ini yang di atas ini, kami itu membandrol harga kurang lebih 35.000 seperti itu. Cukup murah lah untuk sebuah kerajinan seperti ini yang bisa dinilai cukup bagus daripada cuma sampah seperti itu. Kemudian yang ke-14, strategi promosi yang dipakai. Bentuk strategi promosi yang ingin kami pakai itu yaitu dengan cara bisa dari mulut ke mulut atau face to face, atau dari produsen langsung kepada konsumen, dan juga dengan cara bisa membuat semacam pamflet yang didesain sebagus mungkin seperti itu, kemudian di print, ditempelkan di tempat-tempat yang sekiranya ramai, banyak orang yang memperhatikan, ataupun bisa juga dipost melalui akun sosial media, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dan tugasnya ini adalah tugas dari tim marketing seperti itu. Kemudian pada poin 15 yaitu strategi distribusi. Strategi distribusi yang kami pakai itu yaitu dengan cara pertama, produk kami itu banyak variasinya. Maksudnya agar supaya menarik konsumen. Ketika banyak variasi, tentunya konsumen itu bisa memilih ini yang terbaik mana. Konsumen itu bisa memilih mana yang terbaik, apakah mereka menyukai barang ini ataupun barang yang B ataupun yang C. Nah, itulah mengapa kami itu membuat banyak variasi contoh seperti itu, agar intinya agar supaya konsumen itu tidak bosan seperti itu. Kemudian harga sesuai pasar seperti itu. Kami itu menyesuaikan pasar yang berada di sekitar kita. Maksudnya sesuai pasar tas daur ulang sampah yang ada di sekitar kita itu, seumpamanya sekiranya pasar di sekitar kita itu memanderol harga kurang lebih 25.000, maka kami itu juga secara tidak langsung harus menurunkan harga, yaitu minimal 25.000 juga seperti itu. Kemudian kemudian strategi distribusi yang ketiga yaitu kami akan memberikan potongan, maksudnya memberikan potongan harga bagi pembeli terbanyak dalam sekali transaksi. Maksudnya seperti ini, ketika ada konsumen yang membeli produk kami, anggaplah kami itu membuat target ketika ada yang membeli produk kami dalam sekali transaksi 10 buah, maka kami itu akan membuat potongan harga dari pembelian tersebut dengan catatan dalam sekali transaksi, bukan banyak transaksi seperti itu. Kemudian yang ke-16, sumber permodalan usaha yang kami buat itu yaitu sumber modalnya itu dari mandiri, dari owner sendiri, kurang lebih 300.000. Kenapa tidak banyak? Kenapa cuma sedikit? Alasannya yaitu karena produk yang kami buat itu adalah produk daur ulang sampah. Secara tidak langsung ketika kita membuat daur ulang, tentunya hal ini lebih meminimalisir modal, ya seperti itu. Lain halnya ketika kita ingin membuat sebuah produk yang hal tersebut bukan bentuk daur ulang, tapi memang produk jadi yang pertama kali dibuat. Contohnya jika kita ingin membuat pisang keju, tentunya hal tersebut memerlukan banyak modal seperti itu. Seperti halnya harus membeli pisang, harus membeli keju, membeli minyak, harus membuat gerobak. Tentunya modalnya harus banyak dikarenakan
usaha kami ini usaha kecil-kecilan dan juga tempatnya ditaruh di rumah sendiri, sehingga kami itu tidak perlu menyewa tempat. Ini 300.000 ini sudah termasuk biaya produksinya, seperti itu. Tidak perlu membayar tempat ataupun sewa rumah. Kemudian konsep peresmian yang akan kami adakan itu, pihak yang akan diundang itu adalah pihak tetangga sekitar serta teman dekat. Kemudian prosesi peresmiannya itu yaitu dengan cara sederhana saja, seperti pembacaan Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari owner ataupun di saya sendiri, sekaligus menginfokan produk yang saya buat, seperti itu. Menginfokan sekaligus mempromokan agar supaya para tetangga sekaligus teman dekat itu semuanya tahu bahwa saya itu merintis bisnis ini. Ketika mereka sudah tahu, tentunya besar kemungkinan ada yang tertarik, seperti itu. Perlengkapan tambahan untuk web usaha itu bisa langsung dihubungi melalui IG kami, yaitu your_bag25, seperti itu. Pakaian seragam ataupun pegawai kami itu tiadakan untuk sementara, dikarenakan usaha kami itu masih awal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis.